warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi biaya yang beranggotakan saya Muhammad Raffi Kamulia dengan NIM 2401073013. Saya Muhammad Binta Tarik dengan NIM 24012013. Saya Muhammad Farid Cizio dengan NIM 24077302. Saya Opoldo Rizky Yuda dengan NIM 2401071030. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai konsep dasar just in time, Bintang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi, yaitu konsep just in time. Just in time sendiri adalah sebuah sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan produk hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat dan dengan kualitas yang tinggi. Prinsip dasar just in time adalah produksi hanya dilakukan ketika ada permintaan dari pelanggan, sehingga mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan. Just in time juga berfokus pada menghilangkan pemborosan, meningkatkan kualitas, menggunakan sumber daya secara efektif, dan mengintegrasikan proses produksi dengan proses lainnya. Itu penjelasan dari konsep just in time dari saya. Baik, saya akan bertanya kepada Farel, apa perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional? Baik, Bintang, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang dimana sistem just in time ini dan sistem tradisional memiliki perbedaan utama dalam pendekatan produksi. Sistem tradisional berfokus pada produksi massal berdasarkan perkiraan permintaan sehingga menghasilkan persediaan bahan baku dan produk yang besar. Sebaliknya, sistem GAT berfokus pada produksi yang responsif terhadap permintaan aktual sehingga meminimalkan persediaan dan biaya penyimpangan. Sistem GAT ini juga berfokus pada meningkatkan kualitas produk, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan keputusan kepada pelanggan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, Bintang. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan ke Paldo, yaitu tentang konsep backflush costing. Apakah bisa, Paldo? Baik, Farel. Ini bicara tentang backflush costing. Jadi kita konsepkan sama dengan pengertian. Jadi arti dari backflush costing ini merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang disederhanakan secara fundamental, sehingga menunda pencatatan biaya manufaktur dan persediaan hingga akhir proses produksi atau hingga produk itu terjual, Farel. Kemudian backflush costing ini menghilangkan atau menggabungkan banyak ayat jurnal pergerakan biaya tersebut sehingga akun wajib atau pajaknya itu terperinci. Metode ini bekerja secara arus balik, Farel. Seperti biaya standar produk jadi digunakan untuk menarik kembali biaya bahan baku dan biaya konversi dan biaya produksi akhir ke akun persediaan atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Mungkin hanya itu penjelasan tentang konsep backflush costing, Farel. Baik, Paldo, terima kasih. Kemudian saya juga bertanya kepada Raffi, coba jelaskan sedikit tentang hubungan JIT dengan backflush costing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valdo mengenai hubungan just in time dengan backflush costing. Just in time ini yaitu suatu filosofi produksi yang bertujuan untuk menghilangkan semua pemborosan dengan menjaga tingkat persediaan, terutama barang dalam proses atau WIP, pada level yang sangat minimal dan mempercepat proses produksi. Keberhasilan just in time ini dalam menekan persediaan WIP ini menghilangkan kebutuhan untuk melacak setiap pergerakan biaya secara rinci, yang merupakan proses yang rumit dan memakan waktu dalam sistem akuntansi biaya tradisional. Backflush costing ini atau juga bisa disebut backflush costing hadir sebagai sistem akuntansi yang dirancang untuk melengkapi just in time. Sistem ini menyederhanakan pencatatan biaya dengan cara melompati atau WIP dan hanya mencatat biaya pada titik-titik akhir, atau bisa disebut juga pada saat bahan dibeli dan produk selesai, atau bisa disebut juga dengan produk yang telah selesai dijual.
Mungkin itu penjelasan saya mengenai hubungan just in time dengan breakfast casting. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bintang. Bisa Bintang jelaskan mengenai analogi dasar akuntansi keuangan? Baik, akan saya jawab tentang analogi dasar akuntansi keuangan. Analogi dasar akuntansi keuangan adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang ibaratnya neraca timbangannya ialah semua yang dimiliki perusahaan seperti aset atau harta harus seimbang dengan sumber perolehannya, yaitu kewajiban atau utang dari pihak luar dan ekuitas atau modal dari pemilik. Menunjukkan bahwa setiap aset pasti ada sumber dananya. Analogi sederhananya, jika Anda punya rumah, sumber dananya bisa dari pinjaman bank atau tabungan pribadi, sehingga keduanya harus sama. Mungkin itu penjelasan saya tentang analogi dasar akuntansi keuangan. Terima kasih Bintang.